Bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang formalitas loh. Bahwa aturan-aturan yang ada itu bukan untuk mengikat dan membunuh manusia sebenarnya. Shalom good readers, hari ini kita kembali memuliakan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Dan tetap semangat untuk membaca firman Tuhan karena hari ini agak panjang lagi, 2 Tawarikh pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Ya, good readers, pernah saya menonton satu film yang menarik yaitu tentang mafia begitu. Mafia ini dikumpulkan, anggota-anggota mafia, bos-bos mafia dikumpulkan oleh satu orang. Dan ketika mereka akan melakukan satu kerjasama yang akan menghasilkan uang sampai ratusan miliar gitu ya, ratusan miliar, pokoknya udah triliunan mainannya mereka, akan melakukan satu operasi yang besar begitu, artinya mereka akan menyusun satu rencana. Tetapi ada satu syaratnya. Salah satu bos mafia, ada dua gitu ya, dua bos mafia ini berselisih, saling sakit hati, serang menyerang. Maka persyaratannya satu, mereka harus berdamai supaya kerjasama ini tidak terganggu. Mereka harus berdamai. Akhirnya ketika satu pihak dihubungin, kamu mau damai dengan dia? Mau. Ketika yang satu dihubungin, kamu mau damai dengan dia? Mau. Lalu terjadilah pertemuan bos mafia. Dan ketika bicara sini, akhirnya ke situ pembicaraannya. Bagaimana mau berdamai? Akhirnya salah satu bos mafia itu bilang, saya tidak akan pernah berdamai dengan dia. Wah, dengan emosional. Akhirnya pertemuan yang sudah dibangun, sudah dirancang sekian lama, bubar semuanya. Karena tidak ada yang mau berdamai. Good readers, mungkin kita dalam kehidupan kita pernah mengalami hal ini gitu ya. Ketika kita sudah berupaya mendamaikan seseorang dengan yang lainnya, semuanya bubar karena memang tidak mau diperdamaikan. Nah, hari ini kita juga lihat di sini hal yang sama begitu ya. Bagaimana sebenarnya keinginan Hizkia yang luar biasa, yaitu mengundang Israel Utara untuk bergabung merayakan Paskah. Jadi Hizkia masih mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah nenek moyang mereka. Supaya kembali kepada tradisi-tradisi Taurat yang sudah dibangun sekian lama oleh Daud dan seterusnya. Ini sebuah seruan pertobatan yang sangat baik sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah kalau kita bisa melihat di sini, ada yang merespon menertawakan di ayat yang ke-10. Tetapi hanya Asher, Manasye, dan Zebulon itu yang merendahkan diri di ayat yang ke-11. Artinya mereka mungkin ketika mendengar seruan daripada Hizkia untuk bergabung merayakan Paskah, mungkin mereka akan bertobat lah. Artinya mereka mulai memikirkan, mungkin dia benar juga harus melakukan satu pertobatan. Dan 3 orang suku ini datang kepada Paskah itu. Memang karena ini baru diadakan, artinya persiapannya, pentahirannya, dan seterusnya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena mereka sudah lama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Mungkin puluhan tahun yang lalu. Sehingga para imam itu agak kesulitan untuk mentahirkan semua bangsa. Dan yang terjadi adalah 3 yang tadi suku itu tidak tertahirkan gitu ya. Istilahnya gitu ya, tidak terkuduskan dengan maksimal lah dengan peraturan-peraturan Taurat yang berlaku. Nah, kita tahu kalau Taurat itu dilanggar biasanya hukumannya mati. Taurat itu dilupakan hukumannya mati dan seterusnya begitu ya. Tetapi ini luar biasa ya. Hizkia memohon kepada Tuhan supaya tidak menimpakan dosa, menimpakan kemalangan kepada bangsa Yehuda, karena tujuan dia melakukan Paskah itu adalah perdamaian. Jadi dia memohon supaya Tuhan mengampuni karena yang tadi 3 suku tadi tidak tahir sesuai dengan Tauratnya, dan dia memohon supaya Tuhan boleh mengampuni mereka. Dan yang terjadi adalah Tuhan mengampuni. Tuhan tidak menurunkan malapetaka dan seterusnya karena mereka melanggar Taurat. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang formalitas loh. Bahwa aturan-aturan yang ada itu bukan untuk mengikat dan membunuh manusia sebenarnya. Taurat itu diadakan, itu bukan untuk semata-mata kayak membunuh manusia, tidak. Tetapi Taurat itu adalah untuk kembali lagi supaya manusia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hizkia melakukan hal itu. Dia datang kepada Tuhan, dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan dia mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan Tuhan mengampuninya.
Oleh karena itu, good readers, sebenarnya Tuhan tahu isi hati kita. Kenapa kita seolah-olah tanda petik kayak mendapatkan hukuman gitu ya dari Tuhan? Ya karena mungkin kita memang belum tulus untuk seperti Hizkia yang meminta kepada Tuhan, maksud dan tujuan saya Tuhan sesungguhnya adalah ini. Mungkin yang diucap di mulut dengan di hati beda. Kalau di manusia nggak tahu ya. Tapi kalau Tuhan tahu isi hati kita. Makanya kita tanda petik gitu ya, tetap mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena memang kita melakukan segala sesuatu itu adalah hanya sebuah formalitas supaya orang lain lihat bahwa hidup saya itu baik. Hidup saya itu benar di mata Tuhan. Tetapi yang tahu yang sebenarnya adalah Tuhan. Good readers, hari ini luar biasa menurut saya. Kita harus belajar seperti Hizkia, bahwa segala motivasi apapun yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala apapun, motivasi kita yang harus benar di mata Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Tapi kalau motivasi kita sudah salah, maka Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.